John Locke, sang bapak forensik, bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, berlaku juga kepada kebohongan klan rasis Baalwi ini. Penulis tidak saja menggali kepada kajian literasi, namun juga menggali dari pengalaman dan testimoni berbagai pihak terkait Yahudi Khazar tersebut. Baiklah, mari kita ulas secara ringan dan santai. Jangan terlalu berat kawan, toh malingnya sudah tersudut dan ketahuan. Kesaksian pertama, dari seorang sahabat dan juga guru pribadi yang tidak mau disebutkan namanya. Namun dia figur yang terkait dengan banyak manusia hebat di masa silam. Dari beliau, penulis memperoleh sudut pandang unik tentang kejahatan bangsa Khazar. Sang guru misterius ini dari garis nasab ayahnya bermarga Al-Gamri Al-Idrisi Al-Hasani, sementara dari ibunya adalah cicit dari Raja Gula di zaman kolonial. Anda pasti sudah bisa menduganya. Sebagai ras campuran Tionghoa dan Arab asli bahkan golongan Sayyid keturunan Nabi, ternyata beliau sangat mencintai bangsa ini. Ratusan hektar tanah keluarganya terutama bekas perkebunan tebu di masa silam dibagi-bagikan kepada rakyat di berbagai provinsi. Sebagian dikerjasamakan dan sebagian lagi dihibahkan demi kemakmuran warga setempat. Dari sini Anda bisa mengukur bukan, bagaimana mulia dan kedermawanannya. Coba bandingkan dengan kaum sebelah yang hobi NDAWIR dan menipu jamaahnya. Baiklah, tapi bukan itu yang ingin diulas. Mari fokus pada bangsa Khazar. Selain bersahabat dengan Gus Dur sang guru bangsa, beliau juga kawan diskusi yang mencerahkan. Selain cerdas dan luas cakrawalanya, beliau ternyata fasih berbahasa Yiddish, yaitu bahasa khas milik Yahudi Ashkenazi. Maklumlah beliau sekitar 9 tahun menempuh pendidikan di Jerman Cologne University. Negeri pusatnya Yahudi Ashkenazi di jantungnya Eropa. Poin yang paling penting adalah ketika beliau menuturkan tentang sosok dosen yang sangat dikaguminya. Bernama Axel Rosenbach, semoga tidak salah tulis. Dia seorang profesor yang sekaligus mendapatkan gelar doktor dari 3 universitas Islam terpandang di Timur Tengah. Bidang kajiannya adalah ilmu tafsir. Jadi tidak saja hafal Al-Quran tapi dia hafal 9 kitab tafsir dengan segala kajian intrinsik dan keilmuan rahasia di dalamnya. Lalu apakah dia lantas otomatis masuk Islam dan beriman? Tidak, justru dia seorang ateis. Malah dari kajian Al-Quran yang dia ketahui kebenarannya tersebut, justru digunakan untuk terus mencari kelemahan Islam hingga akhir hayatnya. Dan segala rahasia sains yang diperolehnya, dia suplai kepada ilmuwan-ilmuwan sains yang sesama ras dengannya. Yang dengan itu banyak terobosan dan penemuan sains bisa diperoleh ras tersebut. Lalu pertanyaannya, ras apakah itu? Jawabannya, Yahudi Ashkenazi Khazar. Penulis heran, bagaimana bisa seorang yang di dalam Islam berderajat alim, alamah justru tidak mendapat hidayah bahkan terus mencari celah Islam. Sang guru rahasia ini balik bertanya kepada penulis. Apakah Anda lupa bagaimana dengan George Soros? Aha, begitulah adanya. Soros anak buah Rothschild, sang penguasa moneter dunia adalah sesama Yahudi Khazar. Konon mereka penyembah setan dan tidak percaya Tuhan. Bangsa Indonesia dan Asia Tenggara tentu tidak akan melupakan kejahatannya pada krisis moneter pada tahun 1997 silam. Bahkan dalam testimoni lain dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Kesaksian kedua. Dari sosok kedua inilah uraian tentang Yahudi Khazar lebih banyak diulas. Selain kedekatan yang jauh lebih lama, dia sosok kakak senior yang komunikatif dan tidak pelit ilmu. Sayangnya sosok ini juga tidak ingin dipublikasi. Dan dia juga ternyata kenal dengan sosok pertama di atas karena sama-sama menempuh pendidikan di Jerman. Namun mereka berbeda bidang pendidikan. Karena sosok kedua ini studi tentang saintek di Hamburg University. Lalu apa hubungannya dengan Yahudi Khazar? Masak orang teknik ikut bergelut dengan keagamaan? Jawabannya ternyata sangat dekat dan intim, karena kebetulan dia menikahinya. Sebagai mahasiswa perantauan, kadang naik turunnya ekonomi membuat seseorang harus survive di negeri orang. Dan nasib membawanya sempat menjadi marbot di sebuah masjid dekat kampusnya.
Hingga suatu ketika mahasiswi kedokteran ras Yahudi Ashkenazik yang cantik sowan ke imam masjid tersebut. Dia menyatakan kegalauan hatinya akan kejahatan rasnya karena ternyata dia tergabung dalam organisasi rahasia dan underground yang lambangnya bermata satu. Organisasi rahasia ini sangat tua dan rahasia, termasuk yang membidani gerakan Zionis yang rasis dan biadab sebagai pendiri Israel. Dari kegalauan hati hingga mencari referensi, lalu tersentuhlah hati nurani, dan akhirnya secara sadar dari sanubari memutuskan untuk menjadi Islami. Dan ternyata selain permintaan ingin menjadi mualaf dengan dibimbing oleh imam masjid yang aslinya dari Turki tersebut, dia juga ingin mendapat pembimbing seumur hidup alias dijodohkan dengan pemuda Islam yang mau menjadi suaminya. Ahai, indah sekali kisahnya bukan? Singkat cerita, sang imam masjid segera teringat kepada marbotnya yang mahasiswa dari Indonesia tersebut. Di mana menurutnya sepadan dan pantas untuk menjadi jodohnya, karena juga kuliah di universitas paling bergengsi di kota tersebut, bahkan salah satu yang terbaik di seantero Jerman. Dan si mahasiswa ini pun seolah ditodong dengan tugas suci yang demikian berat namun mendebarkan. Akhirnya prosesi nikah secara sederhana dijalankan dan di hari berbahagia itulah mereka saling melihat wajahnya dan akhirnya sah menjadi suami istri. Penulis bertanya dengan menggoda, apakah Anda bahagia? Dan kakak senior ini menjawab dengan tertawa, bagaimana tidak bahagia karena seperti mendapat bintang jatuh. Yaitu istri yang cantik jelita, cerdas, kaya dan benar-benar ingin menjadi muslimah yang solihah. Wow, sungguh beruntung sekali di kau kakak. Dan dia menjawab, mungkin akibat doa dari leluhurnya. Ternyata kecerdasan dan keberuntungannya mengalir dari bibit yang baik. Dari ayahnya keturunan Kiai RM. Imam Sujono, Gunung Kawi, ulama dan pejuang pengikut Pangeran Diponegoro. Sementara dari ibunya cucu dari Kiai Idris Jamsaren Kartasura, seorang ulama masyhur dari Mataram Islam. Dari beliaulah penulis mendapatkan info bahwa Baalwi Yaman secara genetik dan kekerabatan sudah diakui sebagai bagian dari keluarga besar Yahudi internasional. Dan hal itu bisa dirunut dari situs-situs genomik baik secara umum maupun genealogi Yahudi macam Jewisna.net. Artinya mereka adalah Yahudi CRYPTO, ras keturunan Yahudi yang telah beragama di luar Yahudi. Dan dari YDNA haplogrup G inilah yang menunjukkan bahwa mereka ternyata ras asli secara garis lurus laki-laki dari Yahudi Khazar yang pernah mendiami Kaukasia. Apakah masih dianggap kurang kuat dari sumber seorang istri yang memiliki ras Yahudi Khazar dan tinggal di negeri jantungnya Ashkenazi Eropa? Saya rasa Anda tidak akan bercanda sekonyol itu bila ingin menepis kebenarannya. Kesaksian ketiga. Yang ini paling unik dan mungkin paling kredibel. Karena dia bukan seorang muridnya ras Khazar, dan juga bukan pasangan hidupnya. Tapi dia adalah Yahudi asli Abrahamik, yaitu keturunan Yahudi garis lurus laki-laki dari Nabi Yakub, Israel, bin Ishak bin Ibrahim. Secara genetik, dia pernah tes DNA di Inggris ketika menempuh studi doktoral di sana. Secara tidak sengaja ini membuat keheranan pihak otoritas setempat. Kok bisa ada orang Indonesia haplogrup YDNA-nya J1 dan Abrahamik? Tapi itulah sains sebagai catatan Tuhan, garis keturunan ayahnya tetap terdeteksi tanpa harus diglorifikasi. Akhirnya dengan nama marga KEM siapapun paham bahwa dia adalah seorang keturunan Bani Levi, Lawi. Levi adalah salah satu dari 12 putra Yakub yang menurunkan mayoritas nabi-nabi Bani Israel selanjutnya. Yang paling terkenal dari garis ini adalah KOHANIM keturunan Nabi Harun Aaron. Mereka banyak menjadi rabi, atau otoritas keulamaan bagi agama Yahudi. Dari sini bisa kita pahami bukan, mengapa kaum Kohanim dan Yahudi asli Abrahamik secara mayoritas menolak negara Zionis dan gerakan aneksasi Palestina. Mereka menganggap gerakan itu adalah batil dan justru melenceng dari ajaran Yahudi itu sendiri. Ternyata menyusupnya bangsa Khazar ke dalam agama Yahudi di masa silam telah menjadikan Yahudi menjadi tidak murni lagi. Dan buahnya adalah menjadi sempalan gerakan yang jahat. Mereka sendiri pusing dan prihatin dengan kejahatan bangsa Khazar. Bahkan kata Dr. Ari KEM,
secara turun-temurun Yahudi Kohanim memiliki doa unik yang membuka mata kita semua. Yang artinya seperti ini, ya, Hashem Allah lindungilah kami dari kejahatan orang-orang Khazar. Bayangkan, kaum Yahudi yang asli dari keturunan Ibrahim saja sampai berdoa agar mereka mendapatkan perlindungan dari orang-orang Khazar. Menurut versi internal, kaum Khazar ini sudah menyusup ke dalam agama Yahudi jauh sebelum kerajaan Khazar versi surat menyurat dengan Sultan Andalusia di abad pertengahan. Bahkan sejak era Musa Samir Dajjal vs Nabi Musa AS. Dan tentunya versi ini walaupun lemah karena miskin data, namun bila dikomparasikan dengan hasil uji tes Y-DNA dari Yuya yang berhaplogrup G bisa jadi benar adanya. Karena Yuya di zaman Amenhotep ketiga. Sementara Musa di zaman berikutnya, dari cicitnya yang bernama Firaun Ramses II, lebih dari seabad setelahnya. Kita sudah mengenal Dr. Ari Keim yang sehari-harinya beraktivitas di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Walaupun dia bersuara tidak mewakili BRIN tetapi kepedulian pribadi sebagai anak bangsa yang geram melihat narasi sesat dan perilaku bejat dari klan Baalwi ini. Dari ibunya memang mengalir garis pribumi Jawa dan Sunda, dan konon bersambung ke Sunan Kalijaga pula. Dia seorang sahabat yang humoris, cendekiawan yang humanis dan pembicara yang lantang retoris. Ketika di seminar pada Suka di UIN Jakarta pada tanggal 26 Agustus tahun 2023, dengan lantang keluar kalimat ikonik, WIS tala ojo kakean cangkem, GETIHMUND kene tak PERIKSANE. Sudahlah, jangan banyak mulut, mana daranmu sini saya ujinya. https://youtube.be/s-c8q. Si sama dengan 5 4 GC 5 kipi-kipis 8N0. Apakah ada yang meragukan kapasitas keilmuannya dalam bidang biologi? Silahkan dicermati karya dan sepak terjangnya dalam situs Google SCOOLAR berikut ini. https://scholar.google.co.id/citations. User sama dengan etnifikae dan hal sama dengan n. Atau ingin mengetahui hasil risetnya. https://www.researchgate.net/profil/Ari tanda hubung Keim. Kejahatan bangsa Khazar yang demikian melegenda dan misterius ini, kini sudah bisa dideteksi garis keturunannya melalui uji tes DNA. Dan kini kejahatan haplogrup G dari masa ke masa serta percampuran ras mereka dengan etnis lain juga sudah bisa dilacak. Sehingga dengan melahirkan haplogrup yang beragam juga sudah terdata dengan baik. Dari hasil pernikahan perempuan keturunan Khazar dengan etnik lain, telah melahirkan varian Yahudi Khazar maternity garis ibu yang berhaplogrup beragam. Di antaranya R, I dan E, di Eropa dan Afrika, atau Yahudi Ashkenazi, Sephardi, Igbo, Alpa, juga J1 dan J2 Arab Mizrahi. Ada juga L dan T Persia dan India atau Bene Choci, bahkan C dan D Kaifeng. Kini malah terdeteksi ada yang berhaplogrup O juga, yang artinya hadir dan berbaur di antara kita bangsa Nusantara. Jadi jangan heran jika ada pribumi Nusantara tapi membela klan Habaib Baalwi, jangan-jangan dia membawa darah Khazar entah dari kakek generasi atasnya yang keberapa. Waspadalah. Selengkapnya bisa dilihat di tabel https://jewisna.net. Sebelum diakhiri mari kita berpantun. Ke Jepang ingin makan wasabi. Belok Istanbul beli topi jambul. Ternyata lebih enakan kebab. Dengan daging yang masak dibakar. Ada orang ngaku cucu Nabi. Suka ngibul dan HOBBYNYA cabul. Jangankan dia keturunan Arab, ternyata malah dari Bani Khazar. Wassalamualaikum WB, Rahayu Nusantaraku. KRAT. Fakih WIRAHADININGRAT. Purwokerto, 12 November 2024. Dark Triad dan kejahatan Baalwi di berbagai negara. Kejahatan di banyak negara. Melanjutkan dari tulisan sebelumnya tentang masifnya kejahatan klan Baalwi atau Habaib imigran Yaman di Nusantara. Maka seolah menjadi pertanyaan besar,
mengapa sifat dan karakter mereka nyaris seragam di segala level kehidupan. Apakah ini hanya kebetulan ataukah memang disengaja dan dipengaruhi faktor genetis juga? Dari kejahatan di level agama, politik, sejarah, budaya, hingga interaksi sosial ekonomi antar individu manusia. Seolah menjadi rahasia umum dan kesepakatan bersama tentang banyaknya kisah kebohongan, arogansi nasab, supremasi ras, dan kejahatan moralitas lainnya. Ternyata kejahatan tersebut tidak dilakukan di Indonesia saja, namun di hampir semua negara di mana mereka tinggal dan menjadi parasit di dalamnya. Yaman. Di Yaman, yang tak terbantahkan sebagai negara awal yang menjadi korbannya. Karena disinilah pemalsuan makam dan klaim sesat sebagai keturunan Nabi untuk pertama kalinya mereka lakukan. Kejahatan tersebut terekam dan tercatat jelas dalam sejarah. Sedangkan untuk negeri sebelumnya yang entah dari mana mereka berasal, memang belum pasti dan terdata. Mengingat Said Ahmad bin Isa yang mereka akui sebagai datuknya tidak tercatat pernah hijrah ke Yaman. Demikian pula ketiga putranya yang terkonfirmasi dalam sejarah, yaitu Muhammad, Ali dan Hussein. Kaum Ba'alwi saja yang terus-menerus tetap bandel dan ngeyel, dengan bermodal catatan sepihak yang cacat sejarah dan terputus selama 550 tahun. Bahwa Said Ahmad konon hijrah ke Yaman secara pilih kasih dengan hanya mengajak seorang putra bernama Ubaidillah, demi menyelamatkan akidahnya. Ini adalah awal dari segala kebohongan yang nantinya seluruh bangunan kedustaan dirakit dari dongengan tersebut. Walaupun tidak jelas dari mana mereka bermuasal, namun dengan kajian sains semua bisa diprediksi secara lebih presisi. Berdasarkan kajian genetik yang dikomparasi dengan sejarah, kemungkinan mereka berasal dari dua tempat, yaitu pelarian dari Andalusia di masa pergolakannya dan Indonus yang sekarang menjadi Provinsi Sind di Pakistan. Tentu dan pastinya ada alasan yang jelas mengapa sampai harus hijrah ke negeri tandus bernama Hadramaut kecuali demi untuk menyembunyikan diri. Apabila dirunut ke atas lagi, jelas haplogrup G asal Kaukasus dengan indikasi mereka sebagai keturunan bangsa Khazar. Dari kajian ini telah jelas mereka sebagai kaum yang bermasalah sehingga kerajaannya dimusnahkan, sementara mereka harus terusir dari negeri moyangnya. Yaman adalah negeri pelarian mereka yang untuk selanjutnya kemudian menetap dan beranak pinak. Kejahatan mereka secara masif bisa dirunut dengan jelas pada sepak terjang perpolitikan. Mereka juga membentuk milisi di mana melakukan pemberontakan dengan menggunakan partai berhaluan komunis sosialis yang berpaham kiri Marxisme-Leninisme. Oman. Di Oman, sebagai negara yang berbatasan langsung di sebelah timur Hadramaut, juga tak luput dari kejahatan mereka. Beruntungnya negeri ini masih kokoh dan lestari dalam bentuk kerajaan, sehingga kesempatan dan ambisi politik akan terbentur oleh tembok monarkinya. Namun toh demikian mereka masih berani melakukan klaim sesat kesejarahan. Contoh paling nyata adalah mengklaim penguasa kota Mirbat, Muhammad Al-Ahal Al-Manjawi dibelokkan menjadi Muhammad Sohib Mirbat Ba'alawi. Sohib Mirbat adalah gelar yang diberikan kepada penguasa di kota Mirbat yang bernama Muhammad bin Ahmad Al-Ahal Al-Manjawi. Penguasa terakhir kota Mirbat dari dinasti Al-Manjawi. Muhammad Al-Ahal Sohib Mirbat disebut Al-Ahal karena memakai celak di matanya atau karena matanya ada tanda hitam sejak lahir. Ibnul Atsir, pakar sejarah abad ke-7 dalam kitabnya Al-Kamil fi Al-Tarikh menyebutkan bahwa di tahun 601 Hijriah, Muhammad Al-Ahal Sohib Mirbat digantikan oleh mantan menterinya yang bernama Mahmud bin Muhammad Al-Himyari Al-Kamil fi Al-Tarikh 10/203. Walau dalam kitabnya itu, Ibnul Atsir hanya menyebut gelar Sohib Mirbat, tanpa menyebut namanya, namun nama itu dapat dikonfirmasi dalam kitab sejarah yang lain seperti kitab Zifar Ibratarikh bahwa nama gelar Sohib Mirbat bukanlah untuk Muhammad bin Ali Ba'alawi tetapi untuk penguasa Mirbat yang bernama Muhammad bin Ahmad Al-Ahal Al-Manjawi. Sementara Muhammad bin Ali Ba'alawi, namanya tidak tercatat sebagai apapun, dengan gelar ataupun tanpa gelar. Bukti lain adalah dalam kitab Toroful Ashhab fi Marifatil Ansab, karya Sultan Raja Al-Asraf, Umar bin Yusuf bin Rasul. Pada abad ke-7H ini,
Penguasa Yaman dari dinasti Rasuli keturunan Imam Hasan melakukan sensus terhadap keturunan Nabi di seluruh Yaman, termasuk wilayah Mirbat, dan jumlah Ba'alawi di masa itu sudah banyak. Hasilnya, tidak ada keluarga Al-Husaini di Yaman pada masa itu. Yang ada hanya keturunan Imam Hasan bin Ali dari banyak kabilah. Dan semuanya diperinci dengan detail dan memuaskan. Tentu saja keluarga Ba'alawi tidak dimasukkan dalam hasil sensus tersebut karena di abad ini belum muncul klaim nama Ubaidillah yang dicantolkan sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Husaini. C. Malaysia. Di luar modus dengan penipuan nasab sebagai keturunan Nabi SAW, ternyata kejahatan mereka hampir identik dengan yang dilakukan di Indonesia. Salah satunya adalah mengklaim kesejarahan kesultanan di Malaysia. D. Somalia. Klan Ba'alwi melalui Muhammad Farah Aidit melakukan kudeta berdarah pada tahun 1991 yang menyeret negeri itu dalam perang bersaudara berkepanjangan. Jumlah korban jiwa diperkirakan mencapai 500.000 orang, kehancuran ekonomi, kelaparan massal, belum lagi banyak tragedi kemanusiaan lainnya. Pada kisah selanjutnya, kepemimpinan tersebut dilanjutkan oleh putranya yang merupakan personel aktif dari Marinir Amerika, Hussein Muhammad Aidit. Bagaimana ceritanya seorang marinir Amerika punya bapak di Somalia dan mengobarkan pemberontakan? Dan bagaimana pula seorang marinir Amerika lalu pulang ke negeri bapaknya untuk kemudian menjadi alasan bagi Amerika dalam menyerbu Somalia? Bisa dibaca pada link berikut ini. Silahkan dianalisis sendiri dengan kecerdasan yang telah diberikan Tuhan kepada Anda. Yang jelas, bagaimana bapaknya digambarkan sebagai seorang yang kejam dan diburu Amerika, tapi anaknya bisa bebas keluar masuk Amerika. Bukan itu saja, malah dia bisa mengadakan acara penggalangan dana di Amerika segala. Dulunya dia juga ikut membantu sang bapak serta meninggalkan tragedi yang dikecam oleh mayoritas rakyat Somalia. Konon pasukan mereka sangat kejam tidak peduli walaupun kepada pasukan PBB sekalipun. Namun anehnya, anaknya bisa menggunakan PBB demi lobi-lobi untuk menguasai negerinya dan memberontak pada presiden yang sah, Ali Mahdi Muhammad. Bila DN Aidit dengan PKI-nya tidak diakui sebagai bagian dari klan Ba'alwi, apakah kini Muhammad Farah Aidit nasibnya juga demikian? Ternyata tidak perlu bos, karena dia sudah mencangkokkan dirinya kepada suku terpandang di Somalia yaitu Habar Gidir yang sekaligus bagian dari suku terbesar Hawiye. Apakah ini identik dengan yang terjadi di Nusantara, di mana Kesultanan Yogyakarta yang masih eksis dan dari suku terbesar Jawa yang di Bin Yahya Khan? Atau Wali Songo yang dibelokkan menjadi Asmat Khan Ba'alawi? Bagaimana untuk membuktikan kebenarannya? Kembalikan ke ilmu pengetahuan. Apakah hasil YDNA keturunan Aidit Somalia ini benar haplogrup J1L859 milik suku Quraisy? Ini karena suku Hawiye memang diklaim sebagai bagian dari keturunan Quraisy. Silsilah Say Hawiye, sebagaimana digambarkan dalam narasi lisan, hagiologi Arab, dan manuskrip asli, dapat ditelusuri sebagai berikut: Ahmed Hawiye, bin Abdulrahman Irir, bin Usman Samale, bin Muhammad bin Hambal bin Mahdi bin Ahmed bin Muhammad bin Akil bin Abu Talib paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.